saya dengan Pak Budi mau melanjutkan perbincangan tentang sudut pandang senior geologis dengan tentang tambang rakyat. Ya. Sebelumnya kita seruput dulu kopi pahit kita. Baik. Supaya ya, mari. Supaya kita lupa pahitnya Corona. Manisnya tambang rakyat. Ya, Pak Budi, kalau di tambang rakyat itu standar ore atau kalau masyarakat suka bilangnya ref yang diambil itu biasanya satu karung itu antara 30 sampai 40 kilo. Itu biasanya kalau di bawah 1 gram mereka malas ambil. Mereka pilihnya yang 2, 3 atau sampai 5 gram per karung. Itu menurut Pak Budi gimana, itu benar atau gimana? Ya, baik. Saya kira kadar rendah sekarang ini dengan harga emas ya, kita bicara tentang emas. Jadi dengan harga emas yang cukup bagus sekarang ini, kadar rendah juga sebetulnya itu masih bagus lah ya, bisa memberikan nilai yang ekonomis. Jadi kalau saya melihat semakin kesini dengan kadar yang semakin tidak kita mencari kadar yang cukup tinggi itu semakin sulit, karena memang lokasi-lokasi yang sudah bagus sudah diambilin. Jadi sekarang enggak juga sih, masih banyak ditemukan memang tempat yang baru. Ya, discovery baru itu selalu akan muncul dengan teknologi mungkin. Jadi kadar rendah bagi tambang rakyat sebetulnya masih bisa memberikan nilai ekonomi. Jadi artinya harus dihitung lagi, kalau misalnya setengah gram per karung apakah masih memberikan keuntungan, ya kan? Iya. Atau berapa sih standar yang paling minim yang masyarakat masih dapat untung? Ya, mungkin itu perlu dicoba lagi. Dan kalau itu terjadi, artinya yang dulu ditinggal, batu-batu gampengan yang dulu ditinggal, itu sebenarnya bisa diolah kembali, bisa dikarungi lagi. Jadi jangan pusing kalau cari lokasi baru belum dapat, atau mau nambang yang dalam-dalam belum dapat, bisa mencari lagi itu, mendaur ulang gamping-gamping yang lama untuk dites lagi. Oh, ternyata masih menguntungkan. Kalau misalnya satu karung masih menghasilkan 100.000 atau 200.000, artinya kan sebenarnya masih sangat menguntungkan. Dan saya kira volumenya itu ada di setiap lokasi, masih ada ribuan karung yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini mungkin yang sering dibilang istilahnya oneker ya, orang yang ngonek-ngonek. Oneker itu mungkin hampir sama dengan pekerjaan eksplorasi geologis ini. Ya, kalau boleh tahu Pak Budi, kalau di perusahaan itu sebenarnya standar kadarnya itu kira-kira berapa sih? Sampai kalau ppm kira-kira 1 ppm diambil nggak? 1 ppm diambil, Mas. 1 ppm diambil? Masih bisa diambil. Padahal 1 ppm itu kalau dibuat per karung itu berarti hanya 0,04 4 gram per karung. Sementara masyarakat setengah gram aja malas. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari penambang rakyat, bahwa kerja penambang rakyat itu pasti lebih efisien karena pemilihan ore-nya itu selektif. Itu makanya sebenarnya harus bangga bahwa penambang rakyat sebenarnya mampu memilih ore yang lebih tinggi dari perusahaan. Gitu. Jadi dengan alat yang sederhana, dengan cara pengolahan yang mungkin tidak sempurna, karena yang diambil ore-nya tinggi kadarnya, tetap mendapatkan uang. Jadi
penambang rakyat harus bangga punya kemampuan memilih ore yang bagus, tapi juga harus tetap belajar ya cara mengolah yang lebih sempurna supaya tadi yang gamping-gamping yang dibuang tadi bisa diolah lagi dan masih menghasilkan keuntungan, sehingga membuka banyak peluang kepada teman-teman yang mungkin nggak sanggup lagi masuk ke dalam seperti itu. Iya, dan sebetulnya yang dulu dianggap gampingan, yang dulu dianggap tidak ekonomis, itu juga bisa menutupi cost mereka ketika mereka akan memulai atau semakin dalam dan semakin dalam mungkin belum bisa menghasilkan itu. Ya, artinya yang tadinya dianggap limbah itu diolah mungkin tidak menguntungkan, tidak memberi keuntungan maksimal, tapi minimal itu bisa digunakan untuk menutupi cost, membayar cost untuk penambangan yang lebih makin dalam atau makin membutuhkan peralatan. Mungkin itu perbincangan kami saat ini. Terima kasih Pak Budi untuk pencerahannya. Semoga penambang rakyat Indonesia makin bangga jadi penambang, tapi jangan lupa terus belajar menambang secara aman, mengolah secara ramah lingkungan, mengerjakan penambangan secara berkelanjutan supaya kita semua memiliki peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Ya, dan salam tambang. Satu lagi mungkin dari saya itu sebetulnya bukan tiga harus jaga keselamatan, jaga keselamatan, jaga keselamatan, ketiga keselamatan juga. Jadi semuanya harus bekerja dengan selamat. Salam tambang. Salam tambang.